Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan nikmat yang besar kepada kita dengan memantaskan kita semua untuk mendapatkan fadilah salat subuh berjamaah. Kemudian kita sejenak bermajlis. Insyaallah subuh hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita tentang adab. Kita masih membicarakan tentang adabul ghusli wa dukhulil hammam, adab mandi dan masuk WC. Selanjutnya disebutkan ghaddul basari an auratihi wa an auratil akharin. Nah, ketika kita beraktivitas di kamar mandi itu, apakah kita menunaikan hajat atau kita mandi, ghaddul basar an auratih, hendaklah pandangan ini, pandangan mata kita ini dijaga dari memandang kepada aurat kita sendiri. Wa an auratil akharin, demikian juga dengan auratnya orang lain. Wa tajannubu istirakin nazar ila ahadin, dan hendaklah tidak membiasakan curi-curi pandang pada orang wa huwa yakhla'u thiyabah aw yaktasil, orang yang sedang mencopot pakaiannya atau sedang mandi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul lil mu'minin, wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang mukmin laki-laki, yaghuddu min absarihim, hendaklah menundukkan pandangan. Ini termasuk menjaga kehormatan kita. Itu pandangan ini jangan sampai jelalatan, melihat ke sana kemari, terutama yang berkaitan dengan kehormatan orang lain, termasuk diantaranya yang paling penting itu adalah aurat. Wa yahfazu furujahum, dan menjaga farji mereka. Zalika azka lahum, itu akan hal itu yaitu lebih bersih atau lebih suci bagi mereka. Innallaha, pastinya Allah itu khabirun, maha mengetahui persis bima yasnaun, tentang apa-apa yang mereka lakukan. Waqala Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, la'anallahu an-nadhira wal manzura ilaih, Allah melaknat orang yang sengaja melihat aurat orang lain dan orang yang sengaja memperlihatkan auratnya kepada orang lain. Ini masing-masing mendapatkan laknat. Nah, oleh karena itu, hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Nah, ketika kita mandi, ini sejogjanya di tempat yang tertutup. Nah, di tempat yang tertutup. Kalaupun kita ini berada di tempat yang terbuka, ya, situ banyak orang, maka hendaklah kita ini menutup aurat dengan sempurna. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya'la bin Umayyah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Ya'la bin Umayyah radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ro'a rajulan, pernah ya, melihat seorang laki-laki yaghtasilu mandi fil fulati, di tempat yang terbuka. Al-fulah ini bisa diartikan tanah lapang atau tempat yang terbuka. Bila izarin, tanpa sarung, penutup, ya, tanpa sarung. Fasoidal mimbar, lalu ada suatu kesempatan beliau naik ke mimbar. Fahamidallah, setelah memuji Allah, tsumma qala, beliau bersabda, innallaha yuhibbul haya'a was-sitra. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka dengan sifat malu, ya, yang ada pada diri seseorang. Allah suka dengan sifat malu yang ada pada diri seseorang, was-sitra, dan ketertutupan. Ya. Fa idza ghatasala ahadukum, maka jika salah seorang di antara kalian mandi, falyastatir, hendaklah menutup, menggunakan satir, penutup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian selanjutnya, tajannubul israfi wa sabbil ma'i bila hajah. Tidak berlebih-lebihan menggunakan air. Jadi gunakan air ini secukupnya saja. Tidak berlebih-lebihan menggunakan air bila hajatin, ya, tanpa keperluan. Jadi secukupnya, karena berlebih-lebihan menggunakan air itu fahuwa mim makruhatil gusli, termasuk hal yang dimakruhkan, ya, ketika seseorang menggunakan air, termasuk juga berwudu, termasuk juga mandi, menggunakan air berlebih-lebihan itu hukumnya makruh. Bahkan walau kana yaghtarifu min nahrin jarin, ya, meskipun sumbernya ini adalah air sungai yang mengalir. Jadi kita nyiduk itu, kita nimba dari air sungai yang mengalir, itu pun kita tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan menggunakan air. Kenapa? Li'annallaha la yuhibbul musrifin. Karena sesungguhnya Allah itu tidak senang dengan orang-orang yang musrif. Musrif ini berlebih-lebihan di dalam segala hal, ya, termasuk penggunaan air meskipun sumber dayanya banyak. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi an Abdillahi ibni Mughaffal, dari Abdullah bin Mughaffal, annahu sami'a ibnahu yaqul. Nah, jadi Abdullah bin Mughaffal ini adalah seorang sahabat. Di suatu waktu beliau mendengarkan anaknya berdoa. Anaknya berdoa. Apa doa anaknya ini? Allahumma ya Allah, ini saya as'aluka, minta kepadamu, al-qasrah, istana, al-abyadah, yang berwarna putih, ayyaminil jannati, di sebelah kanan surga,
idza dakhaltuha, jika saya nanti masuk ke dalam surga. Nah, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala rinci sekali. Ya Allah, saya minta istana warnanya putih di sebelah kanan surga. Jadi bapaknya dengar doa anaknya ini, faqala, maka bapaknya mengatakan, ya baniya, wahai anakku, salillahal jannah. Cukuplah engkau meminta kepada Allah masuk ke dalam surga. Sederhanalah di dalam berdoa. Tidak usah terlalu didaki-dakikan, didetail-detailkan ketika berdoa. Ya. Jadi salillahal jannah. Ya. Cukuplah engkau meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu engkau gambarkan sampai rinci seperti itu. Itu namanya berlebih-lebihan di dalam berdoa. Kenapa demikian? Fa inni, karena sesungguhnya telingaku ini, sami'tu, telingaku ini sendiri pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qauman ya'taduna fid du'ai wat tuhuri. Kalian nanti akan mendapati orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam berdoa dan bersuci. Nah, kalian nanti akan mendapati orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam berdoa dan bersuci. Nah, kaitannya dengan pembicaraan kita ini, poin yang kedua ini. Jadi berlebih-lebihan di dalam bersuci. Nah, jadi bahkan di dalam hal-hal yang baik sekalipun itu tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan. Nah, termasuk berdoa, termasuk juga ini mengkreasikan doa. Ya, berdoa terlalu detail. Ini makruh hukumnya. Nah, jadi cukuplah kita meminta yang umum-umum saja, ya, minta kepada Allah al-jannah, berlindung kepada Allah dari neraka. Nah, kalau kita meminta sesuatu kepada Allah, minta saja secara umum, ya, jangan terlalu diperinci. Nah, ini hukumnya makruh. Nah, selanjutnya ini terakhir kita praktek. Ya. Jadi praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi junub. Ya. Siapa yang ceritakan ini? Yang ceritakan ini adalah istri beliau sendiri, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, beliau berkata, Sayyidah Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza tasala minal janabah, jika mandi junub, ya bada'u fayaghsilu yadayhi. Pertama kali beliau mencuci atau membasuh kedua tangannya. Pertama kali beliau membasuh kedua tangannya. Tsumma yufarrigu biyaminihi ala shimalih. Kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Menuangkan air dengan tangan kanan ke tangan kiri. Fayaghsilu farjah. Nah, lalu air yang di tangan kiri ini digunakan untuk membasuh farji. Ya, digunakan untuk membasuh farji. Nah, jadi kita kalau cebok itu pakai tangan kiri. Ya. Tsumma yatawaddau. Setelah itu beliau berwudu. Beliau berwudu, wudu'ahu lis-sholati, seperti wudunya ketika mau sholat. Sempurna. Seperti wudunya ketika mau sholat. Tsumma ya'khudhul ma'ah. Kemudian beliau mengambil air, menyirami kepala. Jadi tsumma ya'khudhul ma'ah, kemudian beliau mengambil air, menyirami kepala,
fayudkhilu asabi'ahu fi usulis sya'ri, ya, sambil apa namanya ini menyela-nyelakan jemari-jemarinya ke akar-akar rambut, ya, sambil disela-selakan sambil disirami air, jari kita ini, kemudian jari beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menyela-nyela ini sampai akar rambut. Ini untuk memastikan bahwa semua kulit kepala dan apa yang tumbuh di atasnya ini semuanya terkena air. Nah, hatta, dan itu beliau lakukan hatta idza ra'a annahu qad istabra'ah, ya, sampai beliau yakin bahwa semuanya itu sudah terbasahi dengan air. Ai ibtal asy-sya'ru wal jil. Maknanya beliau punya dugaan yang kuat bahwa kulit kepala dan rambut yang tumbuh di atasnya ini semuanya sudah terkena air. Nah, setelah itu hafana, kemudian beliau menciduk air, ra'sahu thalatha hafanatin. Lalu beliau menciduk air lagi, diguyurkan di atas kepala sebanyak 3 kali. Tapi sudah tidak disela-selai lagi. Diguyurkan di atas kepala sebanyak 3 kali. Tsumma afadha ala sairi jasadihi. Setelah itu beliau menyirami air seluruh tubuhnya. Nah, seluruh tubuhnya dimulai dari yang kanan dulu. Nah, dimulai dari yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Nah, setelah itu tsumma ghassala rijlaihi. Terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Ini terakhir beliau membasuh kedua kakinya. Jadi seperti itu praktek baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mandi. Nah, kita tahu bahwa dalam riwayat itu rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu agak panjang, ya, kemudian agak ikal, tidak keriting tapi ikal. Jadi ya tentu bagi kita yang punya rambut panjang ini, agak panjang kita punya rambut, nah itu seperti itulah prakteknya. Nah, jadi kita harus sambil menyiramkan air ke kepala ini, ya, kita usahakan bagaimana tangan ini juga kita gerak-gerakkan ke akar rambut ini. Supaya apa? Minimal kita ada dugaan yang kuat lah bahwa semua bahagian dari kulit kepala kita sampai rambut-rambut kita ini semuanya sudah terbasuh oleh air. Karena ini bahagian yang sulit karena kita tidak lihat. Ya, beda dengan anggota tubuh kita yang lain, ini kita bisa lihat apakah sudah terkena air atau belum. Nah, coba pada bagian tubuh anggota yang lain yang perlu diperhatikan itu adalah lipatan-lipatan tubuh. Ya, contohnya seperti bahagian ketiak ini, kemudian antara paha dengan betis bahagian belakang, tumit kaki kita, ya, kemudian sela-sela jari jemari, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, hadis ini rawahul khamsah, ya, diriwayatkan oleh 5 imam hadis. Kemudian al-intibahu ila annahu yahrumu alal junub khamsah asya. Ini kembali beliau ulangi, mengingatkan bahwa bagi orang yang junub itu ada 5 hal yang diharamkan. Bagi orang yang junub ada 5 hal yang diharamkan. Yang pertama sholat, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga menyentuh mushaf dan membawanya, kemudian yang keempat wat-tawafu, melakukan tawaf, yang kelima wal mukthu fil masjid, ya, berdiam diri di dalam masjid, ya, duduk-duduk di dalam masjid, illa li uzrin, kecuali karena uzur. Kalau sekedar numpang lewat sebentar atau ada keperluan yang sebentar, ya tidak mengapa. Tapi kalau sampai duduk-duduk berlama-lama di dalam, ini yang hukumnya haram bagi orang yang junub berhadas besar.
Adapun yang berhadas kecil, ini ada 3 perkara yang haram baginya. Yang pertama adalah sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf dan membawanya. Yang terakhir, yang bagi lil muslim ayyusari'a ila izalatil hadatsaini bil gusli wal wudu. Jadi sebaiknya seorang muslim ketika mengalami hadas, apakah itu hadas kecil, apatah lagi hadas besar, maka hendaklah segera dihilangkan. Nah, jangan ditunda-tunda, bil gusli dengan mandi atau dengan berwudu. Ya. Wa adamil baqai ala janabatin, terutama kalau lagi junub, jangan bersantai-santai, jangan berleha-leha. Nah, kenapa fa innahu la yadri mata yaqaul maut? Karena sesungguhnya tidak ada yang tahu kapan mati itu akan tiba. Matilah kita ini dalam keadaan junub. Nah, jadi seumpama ada yang menyebabkan kita janabah di malam hari, jika memungkinkan untuk kita mandi, maka segeralah mandi. Tapi kalau umpama belum memungkinkan, mungkin terlalu dingin atau bagaimana, maka minimal kita membersihkan farji kita cebok dulu, lalu kemudian berwudu. Setelah itu kita tidur. Ya, minimal kita berwudu, baru kemudian kita tidur. Jadi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah inilah bahagian terakhir dari adab-adab mandi yang masih berkaitan dengan adab-adab pribadi. Terakhir nanti kita membicarakan tentang adabun naum, ya, adab tidur, dan itu yang terakhir berkaitan dengan adab kepada diri kita sendiri. Selanjutnya nanti kita akan masuk pada bahagian yang terakhir dari kitab ini, yaitu adab-adab kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji subuh hari ini bermanfaat. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.